Setelah melalui berbagai polemik dan intrik, hubungan antara Nikita Mirzani dan sang putri Laura Mezani Mawardi akhirnya menemukan titik perdamaian. Baru-baru ini, keduanya bahkan saling bertemu dalam suasana yang penuh dengan keharuan. Kendati demikian, kabarnya sampai hari ini remaja yang akrab disapa Loli itu belum kembali ke rumah. Dalam siaran langsung di media sosialnya, Nikita pun memberikan penjelasan. Menurutnya, Loli masih memerlukan perawatan untuk kesehatan mentalnya. Meski begitu, artis kelahiran 1986 silam tersebut mengaku sudah menjalin komunikasi kembali sang anak. Namun saat disinggung soal kabar sang putri, Nikita pun justru meminta publik untuk menilainya sendiri. Kalau Laura belum tinggal di rumah, pertanyaan bagus. Laura masih dalam pengobatan, ya, jadi dia belum bisa tinggal di rumah. Oke? Kalau tinggal belum, tapi komunikasi iya. Tapi apapun yang Laura inginkan, kayak dia mau ke salon, dia lagi mau ombre rambut itu. Berarti masih di rumah aman yang di Jawa Barat itu? Ya masih. Sekarang sudah lega, ya tinggal ikutin aja prosesnya. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menjelaskan bahwa Loli pasti akan kembali pulang ke rumah. Bahwa keputusan untuk menunda kepulangan Loli bukanlah tanpa alasan. Ia menyebut alasan itu adalah bentuk kasih sayang dan perlindungan bagi sang putri. Selain itu, hingga kini tempat di mana Loli berada tetap dirahasiakan. Ya itu nanti, itu gampang lah, itu tinggal waktu, tinggal bagaimana nanti situasinya, itu biar nanti kita yang bisa menjawab. Sebetulnya nggak ada masalah, cuma memang di saat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, di saat seorang anak ada dalam proses hukum, terkait dengan proses hukum dia harus cepat-cepat diberikan perlindungan. Jadi bukan karena Nikita yang saya beritahu bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak di mana seorang korban anak harus segera mendapatkan perlindungan. Nah, ini yang kita berikan, ada memberikan perlindungan kepada Laura di satu tempat yang saya katakan tempat yang istimewa. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jerih payah dia sendiri, dengan tes yang dia lakukan sampai akhirnya dia diterima. Jadi kalau ada yang bilang menelantarkan, itu tidak pernah. Di balik semua yang sudah terlihat di publik, menurut Fahmi, Nikita selalu menunjukkan kasih sayangnya yang tulus kepada sang putri. Sebagai ibu, meminta kepada sang kuasa hukum untuk memenuhi permintaan Loli, termasuk sekedar jalan-jalan ke mall, mempercantik diri di salon, hingga membelikan apapun barang yang diinginkannya. Ya, kalau itu Anda yang silakan Anda amati sendiri. Memang dia sebagaimana yang kita sampaikan, dia tambah cantik, semakin cantik, dan mungkin rambutnya panjang ya. Seperti itu yang kita sampaikan di dalam media sosial. Kalau Anda mau lihat sendiri, dia memang semakin tambah cantik ya. Dan Anda bisa melihat, dan itulah Laura Mezani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani. Dia sempat ke mall sama saya, dia belanja, saya suruh jalan, dia kemana, apa keperluannya sama Nikita, apapun keperluannya bang,
turutin saja, bayar saja. Itu perintah Nikita kepada saya. Apapun yang Laura minta, turutin saja bang, bayar saya, nanti urusannya dengan saya. Jadi apa yang dia minta, dia mau ke salon, ya kita ikutin. Ya udah santai lah di satu mall sambil makan, bahkan dia minta makan di satu tempat rumah makan Padang akhirnya. Itu rame-rame, bahkan pulang dia bawa untuk teman-temannya. Ya itulah Laura yang memang baik hati dengan teman-temannya seperti itu. Iya, nanti Laura akan bicara di channel YouTube aku supaya tidak terdistract dengan apapun, biar dia bercerita sendiri bagaimana kronologinya, karena sesuai yang kalian tahu, ini bukan mengada-ngada. Laura tidak pernah saya seperti yang kalian bilang, Laura saya telantarkan, tidak diurus, tidak. Dia sekolah di UK, selama dia masih dalam genggaman saya, dia menjadi anak teenager yang sewajarnya. Nakal pasti, yang namanya anak teenager ya kan, baru tahu dunia luar, tapi masih dalam jangkauan. Karena Laura sekolah di UK, akhirnya ada orang yang membenci saya atau tidak suka dengan saya, using anak saya untuk against me, melawan saya, ya akhirnya kacau balau. Berbanding terbalik dengan Loli, Fadel Bajideh justru mengalami nasib yang bisa dibilang sangat miris. Ia ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan atas laporan persetubuhan di bawah umur yang dilaporkan Nikita. Padahal sebelumnya, Fadel diketahui sebagai sosok yang selalu membela wanita yang pernah jadi kekasihnya itu. Namun, menurut kuasa hukum Fadel, mereka menduga adanya perubahan keterangan dari Loli yang membuat Fadel akhirnya berada di balik jeruji besi. Lantas benarkah kini Fadel dalam keadaan tertekan bahkan depresi, mendekam di penjara setelah gagal memperjuangkan cintanya? Sekarang sudah masuk di atas ya, di kita masih di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Dia sehat kah? Apa? Sehat, kemarin sehat ya, kan dilihat bersama, rekan-rekan semua lihat bersama. Setelah kita kemarin surat perintah penahanan sudah diterbitkan, kemudian juga kita sudah rilis, ya, itu yang terjadi. Kalau keluarganya sendiri itu selalu ada, ya di sampingnya VA, baik bapak dan kakak-kakaknya yang ada, saudara-saudaranya itu pasti ada di sampingnya. Namun demikian, karena memang saat ini untuk VA sudah ditetapkan menjadi tahanan Polres Metro Jakarta Selatan, jadi untuk sementara ini untuk waktunya pasti terbatas. Ya itu nanti kalau ada waktu tanya Ibu Humas ya, karena proses penyidikan itu nanti prosesnya dari polisi ke jaksa, jaksa baru ke pengadilan. Saya tidak akan menjelaskan prosesnya kapan, karena itu menjadi kewenangan mutlak dari penyidik dan jaksa penuntut umum. Tapi saya hanya menjelaskan tata caranya, mekanismenya itu dari penyidik kepolisian. Itu nanti akan yang dinamakan itu penyerahan berkas. Biasanya itu namanya tahap 1, berkas diperiksa, diteliti dan sebagainya, bukti-bukti dan sebagainya, unsur-unsur dan sebagainya. Dari jaksa nanti akan ditentukan apakah dinyatakan P19 atau P21. Kalau P21 berkas bersama tersangkanya itu harus dilimpahkan, harus diserahkan kepada jaksa. Selanjutnya jaksa yang akan menyampaikan dakwaan nanti akan diserahkan kepada terdakwa. Dakwaan juga akan diserahkan kepada pengadilan untuk segera ditetapkan jadwal persidangan. Itu mekanismenya. Kapan yang punya hak adalah penyidik, bukan saya. Selama 20 hari, Fadel akan berada dalam tahanan sambil menjalani proses hukumnya. Jika terbukti bersalah, ia akan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun menurut keterangan kepolisian, keluarga sudah melayangkan surat penangguhan penahanan untuk Fadel. Meski begitu, segala keputusan terkait diterima atau ditolaknya hal tersebut masih dalam pertimbangan oleh tim penyidik. Ya, jadi penangguhan penahanan sudah dilayangkan oleh keluarga VA ya. Jadi sudah diterima oleh penyidik, kita bisa itu sudah ditindaklanjuti. Ya. Apakah
Oh nanti itu yang jelas penyidik nanti yang lebih paham nanti setelah ada informasi pasti saya update atau kita update kembali. Oh jadi gini, setelah kita menerbitkan surat penahanan, kemudian dari penyidik bekerja untuk melengkapi ya berkas yang harus diajukan ke kejaksaan. Nah itu kita tunggu saja. Ya, kita tunggu saja. Namun demikian jika memang selama 20 hari belum selesai untuk melengkapi berkas, itu nanti kita bisa menambah sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan 40 hari ke depan. Ya, tapi kita berdoa saja mudah-mudahan lebih cepat lebih baik karena memang semua bisa diuji di pengadilan nanti. Bukan bahagia ya, tapi kan memang harus tersangka karena kan memang sudah jelas alat bukti dari saksi itu bukan 1-2 orang loh. Saksi itu kurang lebih ada sekitar 14 orang, ya kan? Dan semuanya memang memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Cuman kan kemarin kendalanya hanya mengulur waktu saja, ya kan? Diperlambat. Terus ada juga beberapa kalender yang hari libur dan lain-lain. Penahanan 20 hari itu kan bukan ditahan 20 hari lalu lepas ya. Itu kan proses nanti berjalan ketika nanti, karena kan gue pernah berurusan dengan hukum ya, jadi ketika nanti misalkan dokumennya belum lengkap ya nanti bisa diperpanjang untuk 40 hari ke depan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya. Dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan tapi ada juga kekerasan.